Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Chandra Sulaiman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah podcast mengenai mengapa kuliah dan gelar itu penting. Tak usah berlama-lama, langsung saja. Mengapa kuliah dan gelar penting? Banyak yang gak kuliah lebih jago dan lebih sukses daripada yang kuliah. Mungkin ada sejumlah atau banyak orang yang mempunyai pemikiran seperti itu, dan saya pun tidak menyangkal. Tidak salah kalau sejumlah orang yang tidak pernah kuliah punya skill yang lebih baik daripada mereka yang punya gelar sarjana atau lebih, dan saya salut dengan orang seperti itu karena mereka memiliki kemampuan dan tekad untuk belajar sendiri, entah dari pengalaman atau dari sumber-sumber yang mereka cari sendiri. Menurut saya, orang seperti itu kemampuan dan kecerdasannya berada di atas rata-rata orang pada umumnya. Jika Anda ragu bahwa Anda orang yang seberlian itu, dan Anda punya modal yang cukup untuk melanjutkan pendidikan setelah SMA, berkuliahlah. Kampus itu adalah safe environment bagi orang untuk mempelajari suatu hal yang ia inginkan tanpa perlu banyak khawatir konsekuensi yang terjadi apabila ia melakukan suatu kesalahan dalam proses pembelajarannya. Saya mendefinisikan kuliah di sini sebagai mengenyam pendidikan di lingkungan universitas. Apa yang bisa didapatkan dari berkuliah? Akses. Ini menurut saya yang paling penting. Sejumlah bidang sulit untuk dikuasai di luar lingkungan universitas dikarenakan keterbatasan akses ke fasilitas pendukung. Misalnya, laboratorium seperti kedokteran, teknik kimia, teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, dan lain-lain. Untuk bidang yang secara praktis bisa dipelajari sendiri, universitas juga masih dapat memberikan keuntungan dengan membuka akses ke artikel, konsep, best practice, dan penelitian terkini terkait bidang tersebut. Sebagai contoh, semua orang mungkin bisa belajar pemrograman sendiri. Ini skill dasar. Bagi anak ilmu komputer, informatika, teknologi informasi. Namun, seseorang mungkin akan sulit untuk masuk ke bidang yang lebih spesifik seperti kecerdasan buatan, NLP, quantum computing, pengembangan teknik enkripsi, dan seterusnya, tanpa masuk ke lingkungan kampus atau ke lingkungan universitas. Selain akses, apa yang kita dapat? Tentu, universitas juga bisa memberikan network, membangun relasi dengan sesama teman kuliah, dengan dosen dan peneliti, dengan akademisi lainnya di dalam maupun di luar negeri, dengan para ekspor dan pelaku industri yang berafiliasi dengan kampus, dan lain-lain. Ini secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan benefit bagi kehidupan profesional dan personal di kemudian hari. Anda mungkin bisa menjadi graphic designer tanpa harus kuliah di KAFI. Namun dengan berkuliah di KAFI, Anda bisa mendapatkan informasi tentang workshop dan event yang berguna bagi pengembangan skill Anda dan berkenalan dengan mereka yang sudah ahli di bidang yang Anda geluti. Suatu saat mungkin Anda dapat bekerja sama dengan mereka. Dengan berkuliah, besar kemungkinan Anda mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap. Tidak hanya what and how, namun juga why and why not. Anda mestinya menjadi pribadi yang lebih kritis, analitis, mampu memecahkan masalah, dan mengembangkan pengetahuan yang ada. Selain itu, saya melihat banyak orang merasakan personal development paling besar saat mereka berkuliah. Ini bukan berarti bisa didapatkan tanpa harus berkuliah, namun proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan hasil yang sama tanpa berkuliah mungkin lebih banyak jika dibandingkan dengan berkuliah. Jadi kesimpulannya, kalau kalian masih mampu untuk berkuliah, kenapa tidak? It will make your life
Izo. Sumber idquora.com. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast kali ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran dan itu datangnya pasti dari Allah SWT. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Saya Chandra Sulaiman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya. See you next video.